Assalamualaikum. Ya, apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Tadi kita sudah belajar maksudnya berdoa bersama di luar ya. Sudah tadarus juga? Sudah. Alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa lakukan dulu absensi kalian ya dengan melakukan scan barcode di ID card presensi kalian. Ibu lihat dulu ya hasil absensinya. Oh baik, ternyata yang tidak masuk Anis dan Rofi. Ada informasi Anis dan Rofi? Anis sakit. Tuh, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke. Ya, Ibu lihat sepertinya hari ini kalian semangat-semangat semua ya. Karena ini masih pagi, di jam pertama otomatis harus full energinya ya. Oke, ada yang belum sarapan? Sudah sarapan semuanya? Sudah. Najmi sudah sarapan? Alhamdulillah. Karena sarapan itu penting. Kalau kita sudah sarapan, energi kita untuk menyerap ilmu-ilmu yang diberikan di sekolah oleh ibu atau sharing dari teman-teman itu pasti lebih cepat sampainya ya. Kalau tidak sarapan nantinya lola. Tahu lola? Tahu lola? Loadingnya lama yang itu ya gitu. Oke, baik. Kita akan memulai pembelajaran hari ini sesuai dengan jadwal pelajaran kita hari ini ialah IPA, ilmu pengetahuan alam. Nah, di kelas 6 ini, di pertemuan kita yang pertama ini, kita akan mempelajari mengenai perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Ibu mau tanya dulu, di rumah kalian ada tumbuh-tumbuhan? Ada dong ya. Mamahnya pasti menanam bunga. Ada yang menanam bunga mamahnya? Ada. Bunga apa tuh? Kalau boleh tahu? Bunga ros. Ada bunga apa lagi? Bunga kertas. Bunga apa? Bunga kertas. Tapi bukan kertas HVS kan ya? Oh bukan. Ada bunga apa lagi? Bunga matahari. Tanaman-tanaman itu muncul apakah dengan sendirinya atau ada prosesnya sih? Ada prosesnya ya. Gak mungkin tanaman misalnya bunga mawar tiba-tiba kucuk-kucuk ada aja di pot gitunya. Hai aku hadir, nggak mungkin. Karena kayak kita aja, Karisya bisa ada di dunia ini tuh bukan ditiup gitunya. Ada gitu Karisya enggak, tapi melalui proses gitu ya, dari ibunya mengandung, melahirkan dari bayi sampai Karisya cantik tumbuh sebesar ini. Tahu kan bunga mawar ya? Bunga mawar. Coba kalian bayangkan, imajinasikan dari setangkai mawar merah yang cantik jelita itu, nah, apa sih? Ada apa bagian-bagiannya dari yang paling atas sampai paling bawah? Coba. Nah, yang paling terlihat jelas itu yang warna merahnya itu apa? Mahkotanya ya, karena itu yang paling menarik perhatian kita gitu. Kadang-kadang kalau kita melihat tanaman itu, yang kita lihat awalnya itu bukan fungsinya tanaman untuk apa, tapi kadang-kadang yang kita lihat itu covernya dulu ya. Oke, udah besar. Nah, ya, coba kalian lihat di depan nih. Di situ ada gambar ya. Kelihatan nggak gambar apa? Ada tangan orang ya, terus lagi menanam tanaman. Lalu di sana ada pertanyaan satu. Yang tahu silakan acungkan tangannya. Menjawab, jangan takut salah. Apa tujuannya orang itu menanam tuh untuk apa? Menanam tanaman topan tuh untuk apa sok? Boleh acungkan tangannya. Acungkan tangannya siapa yang tahu? Yoga. Nah, yoga. Untuk melestarikan tumbuhan. Betul gak? Betul. Ada lagi mungkin yang lain yang mau menambahkan? Boleh. Siapa? Iya, Erina. Untuk melestarikan jenisnya. Melestarikan jenisnya. Ada lagi? Siapa lagi? Elva mau jawab?
melestarikan jenisnya. Ada lagi? Habib boleh? Membangun generasi. Baik, lihat di depan kalian ya. Di sini ada apa ya? Ini cerita ya. Cerita judulnya Petualangan Bung Bung. Siapa ya Bung Bung itu? Nah, lihat ya. Kita akan lihat nih. Kita mulai. Nah, Bung Bung adalah setangkai bunga ya. Bung Bung ingin mencari apa? Sebentar, Ibu kecilin dulu ya. Nah, Bung Bung adalah setangkai bunga. Bung Bung ingin mencari tahu asal-usul dirinya. Gitu. Kita lihat ya. Nah, ayo kita bantu Bung Bung menemukan dari mana dirinya berasal. Sudah siap belum? Ya. Oke, set ya. Lihat katanya. Lihat, di sana sepertinya ada sang pohon tua. Bagaimana kalau kita tanyakan padanya? Tuh, di ujung sana ada pohon ya yang lagi gerak-gerak. Apakah kita jalan atau kita kembali aja? Jalan. Yuk, kita jalan. Oke, kata Bung Bung nih. Hai pohon tua, bisakah kamu bantu aku menemukan asal-usulku? Hoho, tentu saja katanya. Aku tunjukkan 2 pintu untukmu. Masukilah satu persatu. Wah, diajak masuk ke pintu katanya. Ya, kita masuk atau tidak nih? Masuk, let's go ya. Wah, ternyata ini dia. Ada 2 pintu di dunia perkembangbiakan. Ya, ada 2 pintu generatif sama pintu vegetatif. Cap cip cup, kita mau masuk kemana dulu nih? Ya, generatif. Oke, kita masuk ke pintu generatif ya. Assalamualaikum gitu. Tok 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 gitu ya. Oke, kita masuk katanya. Nah, ternyata ini dia isi di pintu generatif. Ada penjelasan ya. Generatif. Apa itu generatif? Generatif itu adalah munculnya tumbuhan baru yang didahului dengan penyerbukan katanya. Jadi tumbuhan itu munculnya dari penyerbukan. Penyerbukan itu apa sih? Nah, itu kan yang jadi pertanyaannya. Kalian pernah dengar kata penyerbukan tidak? Nah, apa tuh? Yang kalian tahu misalkan serbuk teh apa sih? Serbuk teh kayak debu sel kelamin jantan. Ini ada apa tandanya ya? Kalau kalian ke toilet juga kan menemukan tanda yang seperti itu artinya untuk laki-laki. Kalau tandanya plus begitu untuk perempuan ya. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Ini ke sana. Hewannya karena lebah itu kan mengambil nektar sari-sari bunga gitunya untuk namanya makanannya dan nantinya membantu proses ke penyerbukan itu. Nah, kalau kita bicara bunga, tadi Ibu sudah singgung sedikit di awal waktu Ibu bertanya kepada kalian ada apa saja di bunga mawar gitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat apa ya bagian-bagian bunga. Nah, ini adalah bagian-bagian bunga. Coba kalian bantu Ibu lihat ya. Di paling atas nih, ini apa? Jadi yang bentuknya seperti apa nih? Botol ya. Ini bentuknya seperti botol. Nah, bagian yang berbentuk seperti botol ini terdiri dari ada 3 bagian. Yang pertama yang paling atas ini adalah kepalanya, kepala putih. Kemudian yang panjang nih lehernya gitu ya, ini disebut dengan tangkai putih. Kemudian, nah ini yang paling bawah tuh ada yang bulat gini, ini adalah bakal buah ya. Jadi kalau ada buah biji gitu nanti adanya di sini munculnya gitu. Kemudian ada apa lagi? Nih. Kemudian yang masih sama-sama seperti tadi bentuknya seperti apa ya? Jarum pentul ya. Pernah lihat jarum pentul? Nah, ini disebut kepala sari ya gitu. Kemudian nah, yang ini yang panjangnya tangkainya yang ada di kepala sari itu disebut tangkai sari. Kemudian di bawah bunga itu ada yang hijau tapi bukan daun ya.
yang menyangga gitu, yang menyangga mahkota bunga adalah apa? Nah, kelopak bunga. Kalau tidak ada kelopak, bunga tersebut tidak akan bertahan. Dia pasti akan gugur, jatuh gitunya, tidak hidup. Kelopak itu fungsinya untuk menahan bunga supaya dia bisa ajeg gitu ya, bisa tumbuh dengan bagus. Kemudian ada lagi di bawahnya kelopak ada apa? Tangkai. Nah, tangkai ini biasanya nanti menyatunya dengan nanti ke bawah terus ya, ke tanah dengan akar dan segalanya di bawah gitunya, tangkai bunga. Dan terakhir yang paling menarik, yang coraknya paling bagus gitu ya, apa? Mahkota tadi ya, mahkota yang berfungsi untuk menarik. Karena bukan hanya menarik penglihatan kita saja yang melihat, mahkota bunga juga bisa menarik lebah, kupu-kupu supaya datang kepada bunga tersebut gitu ya, karena warnanya sangat menarik. Nah, itu dia bagian-bagian bunga. Oh gitu, kata si Bungbung teh. Oh gitu. Kita kembali lagi ke perkembangbiakan, dunia perkembangbiakan. Tadi kita sudah masuk ke pintu generatif, sekarang kita masuk ke vegetatif. Di dunia vegetatif ternyata ada penjelasan mengenai tumbuhan vegetatif. Opik, boleh baca nggak Pik? Vegetatif itu apa? Vegetatif itu ada dua macamnya. Ada vegetatif alami, ada vegetatif buatan. Nah, ini adalah contoh-contoh perkembangbiakan vegetatif alami. Misalnya yang berkembang biak dengan tunas itu adalah pohon pisang. Sekarang tadi ada alami, sekarang berarti apa? Nah, kalau perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan, nah ada beberapa juga. Ada misalnya cangkok, lalu ada lagi mengenten batang pohon itu, kemudian si kambiumnya itu nanti dibersihkan hingga kering, kemudian nanti dia akan ditutup menggunakan tanah ya, tanah yang bagus, kemudian kita keluar, alhamdulillah katanya ya. Nah, kata si pohon tuanya apa? Setelah memasuki pintu itu, apakah kamu sudah tahu asalmu dari mana? Katanya. Kira-kira si Bungbung itu asalnya dari mana? Dari generatif atau vegetatif ya? Generatif. Betul gak ya? Coba kita tanya si Bungbung ya, jawabannya apa? Betul gak dia itu berasalnya dari perkembangbiakan generatif? Oh ya, katanya. Aku sudah tahu. Aku berasal dari perkembangbiakan secara generatif. Karena aku terlahir dari proses peristiwa penyerbukan. Alhamdulillah, akhirnya dia sudah tidak galau lagi ya. Sudah tahu dia dari mana asalnya. Oke. Nah, inilah dia tugasnya ya. Buatlah model atau gambar perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Kemudian tuliskan tentang cara terjadinya perkembangbiakan generatif. Nah, supaya adil, kelompoknya kita bagi pakai ini aja ya, pakai random picker ya. Ada di sana ada random picker ya. Jadi Ibu sudah menuliskan nama-nama kalian di random picker ini. Tereng. Nah, Faris ya, kelompok 1. Faris, tepuk tangan. Oke, lanjut. Kelompok 1 lagi, ini masih kelompok 1 ya. Yang kedua siapa? Derry. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke. Aduh ya. Oke, Ibu sudah bagi kelompok ya. Kalian sekarang sudah duduk bersama di kelompoknya masing-masing. Nah, yang akan kalian kerjakan tadi ya, tugas dari sebelum tadi apa? Adalah menuliskan bagian-bagian bunga. Oke, sudah dapat semuanya alat dan bahan? Sudah kalian dengarkan juga tadi penjelasannya ya, secara detailnya, contohnya kalian bisa lihat di depan gambarnya seperti apa. Silakan manfaatkan waktu ini untuk bekerja sama dengan baik ya. Jadi gunakan waktunya dengan efisien ya.
Silakan boleh mulai dikerjakan dari sekarang. Ya, yang bagian menggambar siapa, yang menuliskan deskripsi siapa. Iya, itu aja. Tulis bagian-bagian bunga. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kepala Putih. Kami akan menjelaskan bagian-bagian bunga. Yang pertama ada benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan pada bunga adalah benang sari. Benang sari terdiri atas kepala sari. Di dalam kepala sari terdapat butir-butir serbuk sari atau sel kelamin jantan. Ya, oke, baiklah ya. Alhamdulillah tadi semua kelompok sudah presentasi dan hasilnya bagus-bagus. Gambarnya pun bagus-bagus. Mudah-mudahan dari apa yang sudah kalian kerjakan tadi itu bisa memberikan manfaat, menambah pengetahuan baru mengenai salah satunya apa, bagian-bagian dari bunga. Nah, sekarang setelah kalian bekerja sama tadi mengerjakan tugasnya, kemudian memperhatikan materinya, sekarang waktunya untuk evaluasi. Maka dari itu Ibu akan membagikan lembar kerja ya. Lembar kerja yang harus kalian kerjakan masing-masing ya. Ini tidak dikerjakan per kelompok, dikerjakannya oleh masing-masing. Alhamdulillah ya, sudah beres juga tadi mengerjakan evaluasinya dan bagus ya. Semoga apa yang sudah dijelaskan itu tetap kalian ingat sampai kapanpun ya. Terakhir sebelum kita menutup mapel hari ini, Ibu punya games. Nah, apa yang berani Cung? Siapa? Oke, Opik ya, boleh Opik. Boleh maju Opik ke depan. Oke, Opik, di depan Opik sudah ada gamesnya ya. Nanti Opik silakan ditekan tombol startnya. Kemudian nanti teman-temannya bisa lihat di depan ya, karena di depan sudah diproyeksikan. Jadi teman-temannya boleh bantu Opik ya. Kalau Opiknya susah, boleh dibantu. Oke, sudah siap? Siap. Oke, Pik, boleh dimulai. Ya, Opik tinggal diklik saja hurufnya. Bagian bunga yang paling mencolok apa? Terdiri dari 7 huruf. Nah, apa dulu ya? Kira-kira apa dulu? Coba kasih tahu. Betul, apa lagi? Ya, tinggal 4 huruf lagi. Yes, apa lagi? Oke. Sip, betul? Betul. Tepuk tangan untuk Opik. Terima kasih Opik. Selanjutnya Cung. Boleh? Dari sini Kadisha. Oke, Kadisha, boleh. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Pembelajaran kita dari awal hingga akhir sudah kita lakukan. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya dulu, kira-kira pengalaman apa yang sudah kalian dapat hari ini? Kalian sudah belajar apa? Belajar bagian-bagian bunga. Lalu ada apa lagi tadi? Perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Ya, perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Lalu apa lagi?
Oke, banyak bekerja sama. Tadi secara kelompoknya kalian belajar bekerja sama. Lalu Ibu ingin bertanya, harapan kalian apa nih untuk pembelajaran berikutnya? Kira-kira apa yang kalian harapkan? Lebih baik. Nah, boleh. Apa? Semoga pembelajarannya lebih baik. Apalagi yang kalian harapkan? Apa? Apa Habib? Lebih menyenangkan lagi ya. Dan untuk pertemuan berikutnya di IPA, insya Allah nanti kita akan beranjak ke perkembangbiakan hewan. Nanti kalian persiapkan. Baik, kalau begitu Ibu akan tutup mata pelajaran untuk sesi ini. Nanti kita bertemu lagi di mata pelajaran berikutnya setelah istirahat ya. Baik, sebelumnya kita doa dulu sebelum istirahat ya. Duduk sikap. Hayya bina ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semangat kalian hari ini. Sekarang kalian boleh istirahat.